Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada bab selanjutnya dari atau setelah bab tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan pembahasan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka setelah kejadian tersebut disebutkan di sini bab berikutnya, Ardul Islam 'alal qabail wal afrad. Mendakwahkan Islam kepada berbagai kabilah dan orang per orang. Jadi Rasulullah SAW setelahnya masih tetap mendakwahkan, terus berupaya mendakwahkan Islam, mengajak manusia di kota Mekkah untuk masuk Islam. Maka disebutkan di sini oleh penulis, kana min da'bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu amarahu Allah bil jahri bid da'wah annahu kana yakhruju fi musimil hajj ayyam aswaqil arab ila manazilil qabail fayad'uhum ila al-islam. Termasuk kebiasaan Rasulullah SAW semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau biasa keluar di musim haji. Pada musim haji beliau keluar menemui manusia yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan biasanya sasaran beliau adalah di hari-hari aswaq. Kalau bahasa kita hari-hari pasaran. Pasarannya orang-orang Arab. Hari pasarannya orang-orang Arab yang ini biasa mereka adakan di musim haji, di bulan-bulan haji. Jadi ketika itu orang-orang Arab mereka melaksanakan haji, mereka yang masih berpegang dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak seluruhnya, karena tentunya mereka sudah dikotori oleh kesyirikan. Akidah mereka, keyakinan mereka sudah dirusak dengan keyakinan kesyirikan. Tapi masih ada sebagian syariat-syariat Nabi Ibrahim yang masih mereka laksanakan, di antaranya yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini pun juga manasiknya mereka lakukan. Manasik haji yang mereka lakukan itu pun juga sudah banyak perubahan dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini dulu pernah kita bahas dalam pembahasan tentang perkara-perkara jahiliyah dahulu. Kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan di dalam ibadah haji. Intinya orang-orang Arab mereka di musim-musim haji mereka datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji.
Nah, biasanya mereka di bulan-bulan haji mengadakan pasar kaget istilahnya, okay? Jadi membuat tempat-tempat tertentu dibuat pasar sebagai pusat jual beli, ya, transaksi jual beli dan muamalah mereka selama musim haji. Maka ini biasanya menjadi sasaran Rasulullah SAW ketika hari-hari pasaran mereka. Biasanya di situ para kabilah berkumpul di sekitar pasar tersebut. Maka Rasulullah biasa mendatangi kabilah-kabilah Arab untuk mengajak mereka kepada agama Islam, ya, untuk mendakwahi agama Islam kepada mereka. Wa asyharu aswaqil Arab fil jahiliyah wa aqrabuha ila Makkah thalathah. Dan ketika itu pasar-pasar Arab, ya, pasar-pasarnya orang Arab di masa jahiliyah dahulu yang paling terkenal dan yang paling dekat dengan kota Mekah itu ada tiga pasar, ya, yang terkenal dahulu, dan ini lokasinya paling dekat dengan Mekah, yaitu yang pertama Uqab, pasar Uqab, kemudian yang kedua pasar Majinnah, dan yang ketiga pasar Dzul Majaz, ya, pasar Uqab, pasar Majinnah, dan pasar Dzul Majaz. Wa Uqab qaryatun baina Nakhlah wa Taif. Adapun Uqab di sini sebuah wilayah, okay, yang terletak antara Nakhlah dengan Taif. Ya, terletak antara Nakhlah dengan Taif. Jadi berada di utara kota Mekkah. Kanu yuqimuna biha as-suq min awwal syahri Dzulqa'dah ila 20 minhu. Ini biasa pasar yang pertama mereka adakan. Ya, yang mereka adakan pasar Uqab di sini. Jadi mereka membuat pasar kaget, ya, di wilayah Uqab, yang biasanya dimulai dari awal bulan Dzulqa'dah, ya, dari awal bulan Dzulqa'dah. Jadi sudah masuk musim haji, ya. Dari awal bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 20 Dzulqa'dah. Ya, ini pasar Uqab. Ya. Tsumma yantaqiluna minha ila Majinnah. Kemudian setelah tanggal 20 Dzulqa'dah mereka pindah ke wilayah Majinnah. Pasarnya pindah ke wilayah Majinnah. Fayuqimuna biha asuq ila nihayati syahri Dzulqa'dah. Kemudian mereka membuat pasar di sana, ya, sampai akhir bulan Dzulqa'dah. Wa hiya mawdi'un fi wadi Marri Dhahran asfala Makkah. Dan tempat bernama Majinnah itu merupakan sebuah lokasi yang terletak di lembah bernama Marru Dhahran di bawah kota Mekkah. Yang terletak di bawah kota Mekkah. Kemudian wa amma Dzul Majaz, adapun pasar yang dinamakan dengan pasar Dzul Majaz, fahuwa khalfa Jabal Arafah, ai khalfa Jabalir Rahmah. Ya, adapun pasar Dzul Majaz maka letaknya di belakang Gunung Arafah atau di belakang Gunung Rahmah, Jabal Ar-Rahmah, ya, Jabalur Rahmah, Jabal Rahmat. Taib, yang terletak di Arafat, di Arafah. Kanu yuqimuna hunaka as-suq min awwali Dzulhijjah ila tsamin minhu. Ya, mereka mulai membuat pasar di wilayah Dzul Majaz tadi yang terletak di belakang gunung atau Jabal Rahmah, ya, dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Di mana kita tahu tanggal 8 Dzulhijjah, ya, itu dinamakan dengan hari Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah yaitu di mana jamaah haji mereka bersiap-siap untuk melaksanakan manasik haji. Ya, kan di tanggal 9-nya mereka akan wukuf di Arafah. Ya, jadi mereka membuat pasar di wilayah Dzul Majaz tadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tsumma yatafarraghuna li ada'i manasikil hajj. Kemudian
selepas tanggal 8 Zulhijjah, jadi mulai tanggal 9-nya mereka membubarkan pasar tadi dan mereka kemudian melaksanakan manasik haji. Ya. Jadi juga dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah juga dahulu. Ya, manasik hajinya dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kemudian wa mimman atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ilal Islam wa arada alaihim nafsahu liya'uhu wa yansaruhu. Di antaranya di sini disebutkan di antara kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendakwahkan Islam kepada mereka agar mereka mau menerima Islam, kemudian memberikan bantuan mereka kepada Islam. Di antaranya adalah Banu Amir ibnu Sa'sa'ah, Bani Amir ibnu Sa'sa'ah, kemudian Banu Maharib, kemudian Bani Maharib, Bani Maharib bin Khasfah, kemudian Bani Fazarah, kemudian Bani Ghassan, ya, kemudian Bani Ghassan, kemudian Bani Murrah, kemudian juga ada Bani Hanifah, ya, kemudian Bani Sulaim, kemudian Bani Abbas, kemudian Bani Nasr, kemudian juga ada Bani Al-Buka, kemudian Bani Kandah, Bani Kalb, Bani Al-Harith bin Ka'ab, Bani Uzrah, Bani Al-Hadaramah atau Hadarimah. Ya. Jadi banyak kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW satu persatu, ya, diajak untuk masuk Islam. Ini kita lihat bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Okay. Beliau tidak kenal menyerah dalam mendakwahkan Islam. Padahal tentunya ini masa-masa sulit beliau ketika ini. Karena kita tahu orang-orang yang biasa memberikan support bantuan dakwah kepada beliau sudah meninggal dunia. Istrinya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Jadi di bawah situasi yang sulit beliau tetap berupaya untuk mendakwahkan Islam. Dan ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun kabilah yang saya sebutkan tadi yang menerima dakwah beliau. Ya, subhanallah. Maka falam yastajib lahu minhum ahad. Tidak ada satupun kabilah tadi yang menerima dakwah Rasulullah. Walakinnahum ikhtalafu fi asalibi rududihim. Akan tetapi mereka berbeda-beda dalam cara penolakannya. Ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan halus, ya. Ada yang macam-macam di sini disebutkan. Faminhum man radda alaihi raddan jamila. Ada di antara mereka yang menolak secara halus, ya, menolak dakwah Rasulullah secara halus. Wa minhum man ishtarata li nafsi an takuna lahu ri'asah ba'dahu. Ada juga kabilah yang mereka mau masuk Islam, tapi syaratnya mereka harus dijadikan pemimpin nanti. Ya. Berarti kan ada maunya, okay. Mau masuk Islam, tapi mereka nanti harus dijadikan pemimpinnya bangsa Arab. Nah, maka tentunya Rasulullah tidak mau, ya, tidak menginginkan hal tersebut. Nah, beliau hanya ingin mereka orang-orang yang benar-benar mereka masuk Islam karena keinginan mereka, karena keyakinan mereka. Wa minhum man qala, kemudian di antara mereka pun ada yang mengatakan usratuka wa ashiratuka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uka. Ya, mereka ada yang menolak dakwah Rasulullah dengan alasan keluargamu, orang-orang terdekatmu tentunya lebih mengetahui tentang engkau, lebih tahu tentang dirimu, sedangkan mereka sendiri tidak mau mengikutimu. Ya, ini alasan mereka. Ya, tentunya kita tahu banyak, ya, orang-orang terdekat Rasulullah SAW yang tidak mau menerima dakwah beliau. Ini dijadikan alasan oleh sebagian kabilah ketika menolak dakwah Rasulullah SAW. Wa minhum man radda alaihi raddan qabihan, dan di antara mereka juga ada yang menolak dengan penolakan yang keras, penolakan yang buruk. Wa kana Banu Hanifah rahtu Musailamah al-Kadzdzab aqbahuhum radda. Dan di antara kabilah yang paling buruk penolakannya adalah kabilahnya Bani Hanifah, yang mana nanti muncul dari Bani Hanifah ini seorang bernama Musailamah al-Kadzdzab.
yang nanti mengaku sebagai seorang rasul. Padahal nanti Rasulullah masih hidup, tapi dia mengaku sebagai seorang rasul. Nanti akan diperangi, ya, akan dibunuh oleh para sahabat nanti. Diperangi oleh para sahabat nanti, ada kisahnya, ya. Ini sudah menjelang wafatnya Rasulullah nanti. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di zaman Rasulullah masih hidup saja ada yang mengaku sebagai rasul. Ya, ini di zaman Rasulullah masih hidup, beliau masih hidup. Ada orang yang mengaku sebagai rasul yang lain setelah Rasulullah. Ya, apalagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, maka banyak dicatat dalam sejarah, ya, dalam sejarah Islam semenjak wafatnya Rasulullah banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Tentunya mereka semua adalah para pendusta. Ya. Di Indonesia dulu ada nggih? Sinten, Pak? Musadik. Nggih, ya. Musadik. Yang perempuan itu siapa? Lia Eden, ya. Lia Eden. Taib. Ya, tentunya kita seorang mukmin, kita yakin, ya, bahwasanya siapapun yang mau sebagai seorang nabi dan seorang rasul sepeninggal Rasulullah SAW, mereka adalah pendusta. Jelas mereka pendusta. Kalau bukan pendusta, ya mereka orang gila. Ya, itu hanya dua kemungkinannya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fasal berikutnya al-mu'minun min ghairi ahli Makkah. Ternyata ketika Rasulullah SAW mengalami kegagalan, ya, kembali mengalami kegagalan untuk mengajak orang-orang bangsa-bangsa Arab, ya, yang datang ke kota Mekah, kabilah-kabilah Arab di sekitar kota Mekah yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan manasik haji, beliau kembali gagal untuk mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada orang-orang lain, ya, orang-orang dari selain penduduk Mekah, dari selain penduduk sekitar Mekah, ya, yang mereka justru beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ini nanti menjadi cikal bakal hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, ya, karena nanti sebagian besar itu dari penduduk kota Yathrib yang merupakan nama lama dari kota Madinah, ya. Dari kota Yathrib, yang dulu kota Madinah namanya kota Yathrib. Ini beberapa nama disebutkan di sini. Wa qaddarallahu an yu'mina rijalun min ghairi ahli Makkah fi zamanil ladzi kanatid da'wah tamurru fihi bi ashab marahiliha fi Makkah. Bi ashabi marahiliha fi Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berimannya beberapa orang dari selain penduduk Mekah di masa ketika dakwah di kota Mekah itu sedang berada pada kondisi yang paling sulit, ya, pada kondisi yang paling sulit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Fakanu kajadzwati amalin adaat fi dhulamil ya's, maka ini bagaikan cahaya harapan di tengah kegelapan keputusasaan. Ya. Ini bagaikan cahaya harapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kegelapan keputusasaan. Ya, artinya ketika Rasulullah SAW, tentunya beliau tidak mengalami rasa putus asa, jelas. Ya, tapi tentunya beliau mengalami rasa berat dalam diri beliau dan kesedihan dalam diri beliau yang semakin besar beliau alami, ya, dengan senantiasa ditolaknya dakwah beliau oleh kabilah-kabilah Arab. Ya. Maka ini bagaikan cahaya harapan, ya, yang muncul, yang Allah Subhanahu wa taala munculkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata memang ini merupakan apa yang Allah takdirkan, merupakan pertolongan dari Allah, dan ini menjadi awal dari jalan untuk menyebarkan Islam di Jazirah Arab khususnya, kemudian ke seluruh penjuru dunia.
Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti sudah memiliki ketetapan. Ya. Dan bagi siapapun para hambanya yang berupaya menolong agama Allah, niscaya pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang Allah tunda, ya, tidak Allah segerakan pertolongannya untuk menguji hamba tersebut apakah dia tetap bersabar. Akan tapi pasti pertolongan Allah itu akan tiba. Maka dengan kesabaran dari Rasulullah SAW, maka akhirnya mulai terbukalah jalan keluar dari kesulitan dakwah yang beliau alami. Di antaranya di sini disebutkan yang pertama Suwaid ibnu Samit, seseorang bernama Suwaid ibnu Samit. Kana syairan labiban min sukkani Yathrib, beliau seorang penyair yang cerdas, ya. Seorang penyair yang pandai, termasuk penduduk kota Yathrib, penduduk kota Madinah dahulu. Yusama bil kamil, bahkan beliau mendapatkan gelar al-kamil, yang artinya yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan. Li syarafihi wa sya'rihi, karena kemuliaan yang beliau miliki dan kepandaian beliau dalam bersyair, bersyair, membuat syair-syair. Ata Makkah hajan au mu'tamiran, ya, beliau datang ke kota Makkah ketika itu untuk menunaikan haji atau umrah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam, fa'aradahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hikmata Luqman. Kemudian Rasulullah pun mendakwahkan Islam kepadanya. Ya. Kemudian ketika itu Suwaid ibnu Samit, ya, melakukan diskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaid menyampaikan untayan-untayan kata-kata hikmah, syair yang penuh dengan hikmah yang diriwayatkan atau yang dihikayatkan dari Luqman al-Hakim, ya, yang disebutkan dalam surat Luqman dalam Al-Qur'an. Ya, karena memang Luqman al-Hakim ini terkenal seorang yang berilmu. Walaupun para ulama berselisih pendapat, apakah Luqman di sini seorang nabi ataukah hanya seorang hamba yang saleh. Tapi Luqman ini mendapatkan gelar Luqman al-Hakim karena kebijaksanaan yang dia miliki, hikmah yang dia miliki. Ya. Maka terkenal mungkin riwayat-riwayatnya dahulu di kalangan bangsa Arab. Ya. Maka ketika Suwaid menyampaikan untayan-untayan hikmah yang diriwayatkan dari Luqman al-Hakim, maka kemudian fa'arada alaihi Rasulullah SAW al-Quran fa-aslam. Kemudian Rasulullah pun kembali atau giliran beliau menyampaikan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Fa-aslama, maka kemudian Suwaid pun masuk Islam. Ya. Nah, di sini dia memiliki pengetahuan tentang syair, ya, tentang syair Arab, dan ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia tahu pasti bahwasanya ini bukan syair, ini bukan buatan manusia. Ya, kata-katanya terlalu tinggi untuk bisa disusun oleh manusia. Makanya dia langsung yakin bahwasanya ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun masuk Islam. Wa qala inna hadza qaulun hasan, dia mengatakan sungguh ini adalah ucapan yang sangat indah. Baik, kemudian akan tapi beliau qutila fi wiqati bainal Aus wal Khazraj qabla yaumi bu'ats. Akan tapi beliau kemudian terbunuh pada peperangan yang terjadi antara suku Aus, kabilah Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah utama di kota Yathrib, di kota Madinah dahulu. Kabilah Aus dan Khazraj yang ini sudah ratusan tahun bertengkar, bersengketa, dan sering terjadi pertempuran yang menumpahkan darah, ya, antara kedua kabilah ini. Akan tapi nanti ketika Islam datang ke kota Madinah, kedua kabilah ini langsung bisa dipersaudarakan, dipersatukan di atas agama Islam. Akan tapi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, terjadi peperangan yang terakhir antara suku Aus dan Khazraj yang dikenal dengan pertempuran Bu'ats. Ya, pertempuran Bu'ats, dan di sini sahabat Suwaid ibnu Samit gugur di peperangan tersebut. Ya, beliau terbunuh di peperangan tersebut.
Tapi kemudian nama yang kedua disebutkan di sini Iyas ibnu Mu'adz. Iyas ibnu Mu'adz kana ghulaman haditsan. Beliau seorang pemuda, ya, seorang yang masih muda termasuk penduduk Yathrib. Beliau datang di awal-awal tahun ke-11 dari kenabian, ya. Awal-awal tahun ke-11 dari kenabian. Awalnya beliau datang ke kota Mekkah untuk sebagai perwakilan dari kabilah Aus, ya, perwakilan dari kabilah Aus yang hendak mencari sekutu, ya, sekutu dari kalangan Quraisy yang bisa mereka ajak untuk memerangi Khazraj, ya. Nah, makanya suku Aus dan suku Khazraj ini senantiasa berselisih, ya, bersengketa, bahkan sering terjadi peperangan antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Iyas ibnu Mu'adz bersama kelompoknya, ya, bersama teman-teman yang lain yang diutus sebagai perwakilan Aus datang ke kota Mekkah. Kemudian Rasulullah pun mendakwahi Islam kepada mereka, kemudian membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Faqala Iyas, kemudian Iyas pun mengatakan, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu. Demi Allah, ini lebih baik dibandingkan tujuan kalian datang ke sini, ya. Tujuannya tadi apa? Mencari sekutu, ya. Golek bolo ngoten Pak. Nyari sekutu dari kalangan orang-orang Quraisy yang bisa diajak memerangi Khazraj. Itu tujuan awalnya mereka datang ke kota Mekkah. Ya, kemudian ia mendapati ajakan dari Rasulullah seperti ini, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, dia langsung muncul hidayah dalam dirinya. Ya, langsung masuk hidayah ke dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan ucapan tadi, demi Allah ini lebih baik dibandingkan tujuan kalian datang ke sini. Akan tapi kemudian salah satu temannya, ya, salah satu rombongannya bernama Abul Husair atau Abul Haisar, ya, dia membantah ucapan Iyas tadi. Da'na anka, ya, tinggalkan kami. Ya, ini temannya mengatakan kepada Iyas, tinggalkan kami. Ya, laqad ji'na li ghairi hadza, kita datang bukan untuk ini. Ya. Fasakata, kemudian Iyas ibnu Mu'adz pun dia akhirnya hanya bisa diam karena dia memang bukan pemimpin rombongan, maka dia hanya bisa diam ketika itu. Walam yalbath ba'da ruju'ihim ila Yathrib an halak. Dan ternyata kemudian tidak lama setelah beliau kembali ke kota Madinah, ke Yathrib, beliau pun meninggal dunia. Beliau pun wafat. Wa kana yuhallilu wa yukabbiru wa yahmidu wa yusabbihu inda mautih. Dan diriwayatkan sebelum beliau wafat, beliau senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Maka wala yashukku qaumuhu annahu mata musliman, maka kaumnya pun tidak ragu bahwasannya Iyas ibnu Mu'adz dia mati dalam keadaan Islam. Baik, ini nama yang kedua. Kemudian nama yang ketiga, ini nama yang tidak asing tentunya bagi kita, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang terkenal namanya, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Di sini disebutkan, saya peringkas ini, Abu Dzar Al-Ghifari mendengar kabar tentang diutusnya seorang nabi. Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. Dia mendengar kabar ini setelah masuk Islamnya Suwaid ibnu Samit yang saya sebutkan di awal tadi. Karena Suwaid ibnu Samit kan juga termasuk penduduk Yathrib, ya. Maka sama-sama penduduk Yathrib atau penduduk kota Madinah, dia mendengar kabar tentang ada seorang nabi yang diutus di kota Mekkah. Ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari sebelum dia pergi ke kota Mekkah, beliau terlebih dahulu mengutus saudara laki-lakinya untuk pergi ke kota Mekkah mencari tahu tentang kabar tentang nabi tersebut, ya, tentang Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah saudaranya pergi ke Mekkah, selang beberapa waktu kemudian saudaranya kembali ke Yathrib, kemudian memberitahukan tentang apa yang dia dapatkan, info yang dia dapatkan dari kota Mekkah. Walam yashfi, akan tapi Abu Dzar merasa tidak puas dengan info yang dibawa oleh saudara laki-lakinya tadi. Dia merasa belum puas. Maka dia pun akhirnya keluar
Ya, beliau sendiri keluar dan beliau pergi ke kota Makkah. Kemudian beliau tinggal di Masjidil Haram selama sebulan dan beliau hanya mengonsumsi air Zam-Zam selama 1 bulan. Air Zam-Zam menjadi makanan menjadi minuman sekaligus makanan beliau. Karena mungkin Abu Dzar di sini beliau termasuk bukan orang yang memiliki banyak uang. Ya. Dan ketika itu beliau tidak berani bertanya tentang Nabi Muhammad, tidak berani menyebut nama Nabi Muhammad, karena beliau khawatir, ya, khawatir nanti ada ya yang mendengar, yang ditanya ternyata orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Maka beliau benar-benar berhati-hati ketika itu. Beliau tidak langsung bertanya tentang Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah. Dan kemudian Allah tetapkan, Allah takdirkan beliau bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian diajak, ya. Di sini Abu Dzar menyampaikan niatnya, kemudian akhirnya dibawa oleh Ali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Abu Dzar pun langsung meminta untuk diberitahu tentang agama Islam. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka beliau langsung mengucapkan syahadat. Beliau pun langsung masuk Islam. Dan tidak hanya itu, beliau langsung keluar ke Masjidil Haram. Setelah beliau masuk Islam, beliau langsung keluar ke Masjidil Haram, langsung bersyahadat di hadapan penduduk Mekah. Nah, maka kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ya, akhirnya dipukuli oleh penduduk Mekah yang tidak suka dengan kalau ada orang yang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad, mereka tentunya nggak suka. Aku langsung dipukuli Abu Dzar tadi. Padahal bukan penduduk Mekah dia, pendatang. Ya, pokoknya siapapun yang terang-terangan menyatakan keislamannya langsung dianiaya oleh penduduk Mekah ketika itu. Maka hampir-hampir beliau hampir meninggal, ya, karena diamuk massa ketika itu. Ya, diamuk oleh penduduk kota Mekah. Akan tapi kemudian beliau diselamatkan oleh Al-Abbas, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan oleh Al-Abbas. Ya, maka dilarai dari amukan massa tadi. Tapi ternyata keesokan harinya dia lakukan lagi seperti itu. Ya, subhanallah. Ini tentunya keberanian yang luar biasa dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, kemudian diselamatkan lagi oleh Al-Abbas. Akhirnya kemudian setelahnya Abu Dzar pun kembali ke kaumnya dari kabilah Bani Ghifar. Ya, kabilah Bani Ghifar termasuk yang tinggal di sekitar wilayah Madinah. Bukan penduduk Yathrib, ya, tapi tinggalnya di sekitar Yathrib. Dan ketika Rasulullah SAW nanti hijrah ke kota Madinah, kemudian Abu Dzar pun ikut hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi Abu Dzar kembali ke kaumnya, mendakwahkan Islam kepada kaumnya, hingga nanti kemudian beliau pun berhijrah ke kota Madinah bersama kaumnya yang juga masuk Islam. Kemudian yang keempat, Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Ya, Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Beliau seorang penyair, ya, beliau juga seorang penyair yang pandai, dan beliau adalah pemimpin kabilah Daus. Ini seorang pemimpin, dia pemimpin kabilah Daus. Kabilah Daus ini letaknya di ujung negeri Yaman, ya, di ujung negeri Yaman, jadi letaknya jauh. Tapi sampai berita tentang Rasulullah SAW kepada beliau ini, kepada Tufail di negeri Yaman. Maka beliau pun datang ke kota Mekah juga di tahun 11 kenabian, ya. Nah, ketika masuk kota Mekah, kemudian penduduk Mekah, orang-orang Quraisy langsung memperingatkan Tufail, kamu jangan sekali-kali mendengar ucapannya Muhammad itu. Ya, ada seorang laki-laki bernama Muhammad, kamu jangan suka mendengarkan ucapannya. Dia tukang sihir, dia penyair dan seperti itu. Ya. Tuduhan-tuduhan dusta yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena sudah mendapatkan peringatan seperti itu, akhirnya Tufail ya manut saja. Maka ketika Tufail suatu ketika lewat di samping Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Tufail lewat sambil menutupi telinganya supaya nggak mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi qadarullah, Allah tetapkan dia sedikit mendengar
Ya. Dia sedikit mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan karena dia seorang penyair, dia tertarik. Ini kok kalimatnya sangat indah. Ya, akhirnya dia berkeputusan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya untuk mendengarkan ucapannya. Saya seorang penyair yang pandai, saya paham tentang syair, dan saya bisa membedakan mana syair yang bagus dan mana syair yang buruk. Ya. Kalau seandainya apa yang dia sampaikan buruk, maka tinggal saya tolak. Tapi kalau yang dia sampaikan ternyata kebaikan, maka saya terima. Maka dia pun mendatangi Rasulullah SAW. Ya, kemudian minta disampaikan ya tujuannya tadi. Kemudian karena memang dia mendengar ada kabar tentang seorang nabi yang diutus, maka kemudian Tufail pun menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, hingga kemudian Tufail pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Ya. Kemudian beliau pun mengucapkan syahadat. Setelahnya kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang pemimpin. Saya adalah seorang pemimpin yang ditaati oleh kaum saya. Maka saya akan kembali kepada kaum saya dan saya akan mendakwahkan Islam kepada mereka. Akhirnya beliau pun kembali ke kabilah Daus tadi di negeri Yaman. Kemudian beliau mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Dan ketika itu yang awal-awal masuk Islam adalah bapaknya dan istrinya. Bapaknya dan istrinya. Kemudian satu persatu kaumnya pun masuk Islam. Dan ketika nanti mereka ikut hijrah ke Madinah, ketika mereka mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka pun ikut hijrah ke Madinah. Itu beliau membawa serta 70 atau 80 keluarga dari kaumnya yang ikut masuk Islam. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi ya. Yang kelima bernama Dhamab atau Dimat al-Azdi. Dimat al-Azdi. Nah, ini cukup unik kisahnya ya. Dimat al-Azdi ini berasal dari suatu wilayah bernama Ad-Shanu'ah. Ad-Shanu'ah yang terletak juga di negeri Yaman. Ya, Dimat ini seorang yang ahli ruqyah. Ya, ahli ruqyah. Jadi dahulu juga sudah ada ruqyah, tapi entah ruqyahnya dengan apa ya. Dia biasa meruqyah orang yang terkena penyakit gila, terkena gangguan jin dan yang lainnya. Nah, ketika dia mendengar kabar bahwasanya di kota Mekah ada seorang laki-laki yang terkena penyakit gila, maksudnya Rasulullah SAW. Ya, ini tuduhan yang berikan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dia ingin menyembuhkan orang ini, yang itu sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun datang ke kota Mekah. Coba lihat di sini ya, kita bisa lihat bagaimana skenario dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak disangka-sangka kan, ada seorang yang dia datang itu niatnya bukan untuk belajar Islam. Dia justru niatnya itu untuk menyembuhkan Rasulullah SAW yang dia anggap memiliki penyakit gila atau terkena gangguan jin, mau dia ruqyah. Ya, Rasulullah mau diruqyah olehnya. Tapi kemudian justru Rasulullah yang meruqyah dia. Artinya Rasulullah nanti yang membacakan seruan-seruan atau kalimat-kalimat penuh hikmah yang itu justru membuat dia tertarik kepada agama Islam. Nah, maka dia pun datang ke kota Mekah, kemudian menyampaikan tujuannya, ya tujuan dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah pun beliau tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya, tapi beliau membacakan khutbatul hajah, yang ini menjadi sunnah Rasulullah SAW, menjadi tuntunan beliau bagi siapapun yang hendak menyampaikan khutbah atau menyampaikan ceramah atau menyampaikan sesuatu yang penting, itu dimulai dengan khutbatul hajah ini yang kita sering dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai amma ba'du. Ya. Hanya mendengar ucapan-ucapan kalimat-kalimat ini saja dia langsung tertegun. Ya, Dimat al-Azdi tadi langsung terkesan. Ya, dia mengatakan, sami'tu qaulal kahanah was-saharah wasyu'ara. Saya sudah pernah mendengar ucapannya dukun, tukang sihir, para penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Tapi saya belum pernah mendengar kalimat seindah kalimat-kalimat yang kau ucapkan tadi. Walaqad balagna qamusal bahr. Sampai-sampai dia memuji, mengatakan sungguh ucapanmu tadi, kalimat-kalimatmu tadi bisa mencapai kedalaman lautan. Dalamnya ucapan-ucapan
yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka had yadak ubayyuka 'alal Islam fabayahu. Kemudian Ad-Dima mengatakan, kemari berikan tanganmu, aku akan berbaiat masuk Islam. Ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dimat Al-Azdi radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, 6 orang dari penduduk Yathrib dari kabilah Khazraj yang juga masuk Islam. Dan ini nama-nama yang diantaranya tidak asing bagi kita. Ini diantara nama-nama para sahabat yang terkenal. Yang pertama As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Ya, As'ad ibnu Zurarah. Yang kedua Auf ibnu Harith ibnu Rifa'ah atau yang dikenal dengan Auf ibnu Afra. Ya, Auf ibnu Afra radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Rafi ibnu Malik ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Qutbah ibnu Amir ibnu Hadidah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima Uqbah ibnu Amir ibnu Nabi radhiyallahu anhu. Uqbah ibnu Amir juga terkenal, nama kunyah beliau Abu Mas'ud, ya, Uqbah ibnu Amr nanti yang juga ikut perang Badar. Kemudian Jabir ibnu Abdullah ibnu Ri'ab. Ini juga tentunya tidak asing bagi kita namanya, Jabir ibnu Abdullah. Termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 6 orang ini asalnya dari penduduk Madinah dari kabilah Khazraj. Ya. Mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah di tahun ke-11 kenabian. Kemudian akhirnya diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW dan ternyata mereka semua menerima ajakan Rasulullah SAW. Ini jadi awal. Okay? Ini jadi awal. Nanti akan datang di tahun berikutnya 6 orang ini mengajak penduduk Madinah yang lain yang juga mereka tertarik untuk masuk Islam di tahun berikutnya, di tahun haji berikutnya. Kemudian datang ke kota Mekah dan mereka masuk Islam, dan disitulah kemudian nanti terjadi peristiwa Baiat Aqabah yang pertama. Ini menjadi peristiwa yang menentukan, salah satu peristiwa penting yang mengawali hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke kota Madinah. Ya. Karena penduduk Madinah mereka banyak yang sudah masuk Islam, akhirnya mereka sudah siap untuk menyambut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka nanti di bab berikutnya kita akan membahas tentang Baiat Aqabah yang pertama insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin kita ajukan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.